Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusmiatmi dengan NIM A401213339. Di sini saya akan membahas mengenai materi bilangan desimal, di mana bilangan desimal adalah bilangan pecahan yang ditulis menggunakan tanda koma. Contohnya 1234,567. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai nilai tempat bilangan desimal, di mana saya memberi contoh 1234,567. Nah, pada nilai angka 1 pada tempat ribuan adalah 1000. Nilai angka 2 pada tempat ratusan adalah 200. Nilai angka 3 pada tempat puluhan adalah 30. Dan nilai angka 4 pada tempat satuan adalah 4. Sedangkan untuk nilai angka 5 pada tempat persepuluhan adalah 5/10. Untuk nilai angka 6 pada tempat perseratusan adalah 6/100. Dan nilai angka 7 pada tempat perseribuan adalah 7/1000. Kemudian kita akan mempelajari menulis bilangan desimal, di mana tanda koma pada bilangan desimal menunjukkan bahwa bilangan tersebut bukanlah bilangan bulat. Semakin ke kanan nilai tempat semakin kecil, semakin ke kiri nilai tempat akan semakin besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Andriana Syahinono dengan stam muka 401213444. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang desimal penjumlahan. Menjumlahkan bilangan desimal. Penjumlahan bilangan desimal hampir seperti penjumlahan bilangan bulat. Biasa yang harus dilakukan hanyalah menjajarkan tanda desimal yang atau disebut tanda koma, serta memastikan tanda desimal juga dituliskan pada bilangan hasil penjumlahan. Pemahaman dalam pembilangan desimal. Jika angka yang ditambahkan ke bagian kiri sebuah bilangan memiliki nilai tempat yang semakin besar, masuk akal bahwa angka yang ditambahkan ke bagian kanan sebuah bilangan akan memiliki nilai tempat yang semakin kecil. Untuk menunjukkan bahwa kita menggunakan nilai tempat yang lebih kecil dari 1, tanda desimal dituliskan setelah tempat satuan, sama seperti angka di sebelah kiri memiliki nilai tempat yang semakin besar dengan kelipatan berbasis 10. Angka setelah tanda desimal memiliki nilai tempat yang dibagi oleh kelipatan berbasis 10, sehingga semakin ke kanan nilai tempat menjadi semakin kecil. Contohnya yaitu bilangan 1,65. Nah, terdiri dari angka 1. Di tempat satuan angka 6 di tempat persepuluhan, dan angka 5 di tempat perseratusan. Angka 6 bernilai /10 dari nilai angka 6 biasa disebut 0,6. Dan angka 5 bernilai 1/100 dari nilai angka 5 biasa disebut 0,05. Dalam melakukan penjumlahan, bilangan desimal sedikit berbeda daripada penjumlahan, yaitu pada pengaturan peletakan angka harus disejajarkan dengan tanda komanya. Karena jika tidak disejajarkan maka hasilnya akan menjadi salah. Setelah disejajarkan tanda komanya, selanjutnya bisa dijumlah atau bisa disebut dengan cara bersusun. Untuk lebih jelas dan mudah dipahami, silakan kita mengerjakan contoh soal. Jadi contoh soalnya itu 2,35 ditambah 12,46. Jadi cara pengerjaannya itu seperti ini. 2,35. Terus kita tulis di bawah 2,35 itu. Kita tulis soalnya 1, 2, komanya kan harus
seperti 5 ditambah 6, 10. Nah, kita tulis 0 ditambah 1 di atas. Lalu 3 ditambah 4, 3 tambah 4, 7. Nah, tadi kan kita taruh 1 di atas. Nah, jadi 7 ditambah 1 jadi 8. Lalu kita turunkan ke mana? 2 ditambah 2, 4. Dan 1-nya turun. Jadi hasil dari 2,35 ditambah 12,46, yaitu hasilnya 14,80. Contoh soal kedua juga sama seperti yang di atas. Jadi kita tulis di sini 10,521 ditambah 5,25. Di sini cara pengerjaannya sama, cuma angkanya di sini lebih banyak daripada contoh soal yang pertama. Jadi cara pengerjaannya itu 10,521 kan dia harus sejajar koma dengan yang di atas. Jadi kita akan tulisnya koma nah, satu ini tidak mempunyai teman. Jadi satu turun, 2 ditambah 5, 7. 5 ditambah 2, 7. Koma 0 tambah 5 turun 5. Satunya juga turun. Jadi hasil dari 10,521 ditambah 5,25, hasilnya itu 15,771. Itulah pengerjaan dari desimal penjumlahan. Sekian dari saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, akhiran NIM 20374. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengurangan bilangan desimal. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, bahwa bilangan desimal adalah angka yang berada di belakang koma dan merupakan sebuah cara untuk menuliskan angka yang tidak utuh atau mengandung pecahan. Di sini saya akan menjelaskan pengurangan bilangan desimal bersusun. Kita ambil contoh. Yang pertama, yaitu 3,75 dikurang 2,15. Seperti ini. Selanjutnya kita susun angka ini menjadi seperti ini. Tanda koma dari kedua bilangan ini harus sejajar. Kita hitung dari sisi kanan ke kiri. 5 kurang 5 sama dengan 0. 7 kurang 1 sama dengan 6. 3 kurang 2 sama dengan 1. Dan tanda tanda komanya turun seperti ini. Maka hasil dari 3,75 dikurang 2,15 yaitu 1,60. Kita akan masuk ke contoh yang kedua. Di contoh yang kedua ini kita akan menggunakan sistem pinjam. Contohnya kita ambil contoh yaitu 21,50 dikurang 2,25. 21,50
kurang 2,25. Sama seperti sebelumnya, tanda komanya harus disejajarkan atas dan bawah. Karena ini menggunakan sistem pinjam, maka 0 kurang 5 tidak bisa. Kita pinjam dari angka yang berada di sebelah kirinya, maka 0-nya menjadi 10. 10 dikurang 5 sama dengan 5. Karena 5 tadi sudah kita pinjam 1, maka tersisa 4. 4 dikurang 2 sama dengan 2, dan tanda komanya turun. 1,2 tidak bisa, maka kita pinjam di angka sebelah kiri, maka menjadi 11. 11 dikurang 2 sama dengan 9. Karena 2 tadi sudah kita pinjam 1, maka tinggal 1. Jadi 21,50 dikurang 2,25 yaitu 19,25. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhida Belangguru, stambuk A401-20367. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkalian bilangan desimal. Baik, di sini saya menggunakan perkalian bersusun. Di sini kita menggunakan angka 2,5 kali 1,7. Kita abaikan dulu komanya. Kita tulis 25 kali 17. 5 kali 7 35. Kita simpan angka 3. 2 kali 7 14 tambah 3 17. 1 kali 5 5. 1 kali 2 2. Turun 5. 7 tambah 5 12. Simpan 1. 1 tambah 2 3 tambah 1 4. Maka hasilnya 425. Kita lihat ada berapa angka di belakang koma. Ada 1 2. Maka kita tulis di belakang. Maka kita tulis angka di belakang koma ada 2. 1 2. Jadi hasilnya 4,25. Kita menggunakan angka 2,45 dikali 0,8. 2,45 dikali 0,8. 5 kali 8 40. Kita tulis 0, kita simpan 4. 4 kali 8 32 ditambah 4 jadi 36. Kita tulis 3, kita simpan, kita tulis 6, kita simpan 3. 8 kali 2 16 ditambah 3 jadi 19. Yang bagian pertama sudah, sekarang kita lanjut yang kedua. Sekarang yang 0,5 0, 0,4 0, 0,2 0. Kita jumlahkan, turun 0, turun 6, 9, 1. Kita lihat di sini ada berapa angka di belakang koma. Ada 1 2 3. Maka kita tulis 3 angka di belakang koma. 1 2 3. Maka hasil dari 2,45 dikali 0,8 adalah 1,960. Sekarang kita akan belajar tentang pembagian bilangan desimal. Nah, bagaimana menyelesaikan soal tentang pembagian bilangan desimal? Nah, di sini ada contoh soal.
2,8 dibagi 2. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa gunakan dua cara. Berikut cara yang pertama, 2,8 dibagi 2. Untuk memudahkan proses pembagian, bilangan desimal 2,8 kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Jadi, bilangan desimal 2,8 jika diubah menjadi pecahan biasa menjadi 28/10. Mengapa per 10? Karena terdapat satu angka di belakang koma. Jika terdapat dua angka di belakang koma, kita tulis per 100. Jika terdapat 3 angka di belakang koma, kita tulis per 1000. Ya, jadi di sini kita tulis 28/10, kemudian dibagi 2. Kita tulis 2/1, sama dengan. Nah, tanda bagi ini kita ubah menjadi tanda kali, dengan catatan 2/1 kita ubah posisinya menjadi 1/2. Nah, baik, sebelum melanjutkan proses perkalian, kita sederhanakan dulu. Jadi 28/10, bilangan 28 kita sederhanakan. Jadi 28 dibagi 2 sama dengan 14. Kemudian 1/2, bilangan 2 kita sederhanakan juga. Jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1. Baik, kita kalikan. 14 dikali 1 sama dengan 14. Kemudian 10 dikali 1 sama dengan 10. Jadi 14/10 atau 14 dibagi 10 sama dengan 1,4. Nah, selanjutnya bagaimana menyelesaikan soal bilangan desimal yang tadi dengan cara yang lain. Jadi di sini ada cara kedua, yaitu dengan cara pembagian progresif. Jadi kita tulis 2,8 dibagi 2. Jadi kita bagi satu-satu bilangan dulu. Jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1. Kemudian 1 dikali 2 sama dengan 2. Nah, kemudian kita kurangi. 2 dikurangi 2 habis. Jadi turun 8. Jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kita tulis koma dulu, kemudian kita tulis 4. Kemudian 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi 8 dikurangi 8 habis. Jadi 2,8 dibagi 2 hasilnya 1,4. Nah, bagaimana menyelesaikan soal bilangan desimal yang lain? Nah, di sini ada contoh 3,4 dibagi 0,4. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita bisa gunakan dua cara. Di sini ada cara yang pertama, kita tulis 3,4 dibagi 0,4. Nah, jadi bilangan desimal 3,4 dan 0,4 kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Jadi 3,4 jika diubah menjadi pecahan biasa menjadi 34/10. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, mengapa per 10? Karena terdapat satu angka di belakang koma. Nah, begitu juga dengan 0,4. Jika diubah menjadi pecahan biasa menjadi 4/10. Kemudian kita bagi. 34/10 dibagi 4/10. Nah, tanda bagi ini kita ubah menjadi tanda kali. Dengan catatan, 4/10 kita ubah posisinya menjadi 10/4. Nah, sebelum melanjutkan proses perkalian, kita sederhanakan dulu. Jadi 34/10. Jadi bilangan 34 kita sederhanakan. 34 dibagi 2 sama dengan 17. Kemudian 10/4. Nah, 10 kita bagi 2 menjadi 5. Nah, kemudian 4 kita sederhanakan juga. Jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian 2 kita sederhanakan lagi. Jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, mengapa di sini ada 34/10? Nah, mengapa bilangan 10 kita tidak sederhanakan? Karena bilangan 10 kita tidak sederhanakan untuk mempermudah proses pembagian selanjutnya. Seperti itu. Kemudian kita kalikan. Jadi setelah kita sederhanakan tadi, kita kalikan.
Jadi 17 dikali 5 sama dengan 85. Kita tulis. Kemudian 10 dikali 1 sama dengan 10. Jadi 85/10 atau 85 dibagi 10 sama dengan 8,5. Nah, selanjutnya bagaimana menyelesaikan soal bilangan desimal yang tadi dengan cara yang lain? Nah, 3,4 dibagi 0,4 kita bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan cara pembagian progresif. Nah, caranya seperti ini. 3,4 dibagi 0,4. Jadi bilangan desimal 3,4 kita kali dengan 10, hasilnya 34. Dan bilangan desimal 0,4 juga kita kali dengan 10, hasilnya 4. Kemudian kita bagi. Jadi kita tulis 34 dibagi 4. Nah, pertama kita bagi dulu satu bilangan. 3 dibagi 4. Nah, tidak bisa. Jadi kita ambil dua bilangan. Jadi 34 dibagi 4 hasilnya 8. Kita tulis sama dengan 8. Kemudian 8 kita kali dengan 4, hasilnya 32. Nah, kita tulis bilangan 32 di bawah bilangan 34, kemudian kita kurangi. 3 dikurangi 3, hasilnya habis atau 0. Kemudian 4 dikurangi 2, hasilnya 2. Nah, selanjutnya 2 kita bagi dengan 4, tidak bisa. Jadi, karena tidak bisa dibagi, jadi kita tambah dengan bilangan 0. Jadi bilangan 2 tadi menjadi bilangan 20. Nah, kemudian kita bagi. 20 dibagi dengan 4, hasilnya 5. Nah, jadi kita tulis 8,5. Kemudian 5 kita kali dengan 4. Jadi 5 dikali 4 sama dengan 20. Nah, selanjutnya kita kurangi. Jadi 20 dikurangi 20 bersisa 0 atau habis. Nah, jadi sama seperti cara yang pertama, 3,4 dibagi 0,4 hasilnya 8,5. Nah, jadi cara pertama dan cara kedua sama, hasilnya sama, hanya caranya atau pengerjaannya yang berbeda. Itu saja, terima kasih. Mari kita belajar tentang pembagian bilangan desimal dengan bilangan desimal. Sekarang kita akan menyelesaikan soal tentang pembagian bilangan desimal dengan trik yang mudah. Nah, berikut contoh soal yang pertama. Berapa hasil dari 0,465 dibagi 0,3? Nah, penyelesaian. Kita tulis 0,465 dibagi 0,3 sama dengan. Nah, jadi bilangan desimal 0,465 dan 0,3 kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Jadi bilangan desimal dari 0,465 jika diubah menjadi pecahan biasa menjadi 465/1000. Nah, mengapa per 1000? Karena terdapat 3 angka di belakang koma. Nah, selanjutnya bilangan desimal 0,3 juga kita ubah menjadi pecahan biasa. Dari 0,3 jika diubah menjadi pecahan biasa menjadi 3/10. Mengapa per 10? Karena hanya terdapat satu angka di belakang koma. Nah, selanjutnya kita tulis 465/1000 dibagi 3/10 sama dengan. Kemudian tanda bagi tadi kita ubah menjadi tanda kali dengan catatan pecahan sesudahnya kita ubah posisinya. Jadi tadi 3/10, sekarang kita ubah menjadi 10/3. Nah, sebelum kita menyelesaikan proses perkalian, pertama-tama kita sederhanakan dulu. Jadi di sini kita bisa sederhanakan dengan trik yang mudah. Caranya seperti ini. Teman-teman lihat keterangan di bawah ya. 465/1000 kali 10/3. Jadi pertama
10 kita sederhanakan dulu ya. 10 dibagi 10 hasilnya 1. Dan 1465 per 1000, 1000-nya kita bagi juga dengan 10, hasilnya 100. Selanjutnya, yang tersisa tinggal 465 dan 3. Jadi 465 ini kita bagi dengan 3. Pertama, kita bagi satu-satu angka dulu. Pertama, angka 4. Jadi kita tulis 4 dibagi 3 sama dengan 1. Nah, 1 kita tulis di atas angka 4. Jadi angka 4-nya kita coret, kita tulis 1 di atas angka 4. Selanjutnya 1 dikali 3 sama dengan 3. Nah, selanjutnya dari 3 menuju ke 4, kita harus tambahkan satu angka, atau 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Nah, 1 ini kita tulis di sebelah angka 6. Kita tulis sebelum angka 6. Jadi, bilangan 6 tadi berubah menjadi bilangan 16. Nah, selanjutnya 16 kita bagi dengan 3, hasilnya 5. Jadi 16 kita coret lagi, kita tulis 5 di atasnya. Kemudian 5 dikali 3 sama dengan 15. Nah, selanjutnya dari bilangan 15 menuju ke 16 kita harus tambahkan satu angka, atau 16 dikurangi 15 sama dengan 1. Jadi 1 itu kita tulis lagi di sebelah angka 5 atau sebelum angka 5. Nah, jadi sekarang angka 5 berubah menjadi angka 15. Kemudian kita bagi. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Selanjutnya, angka 15 kita coret, angka 5 kita tulis di atasnya. Selanjutnya 5 dikali 3 sama dengan 15. Nah, selesai kita sederhanakan, kemudian bilangan 3 kita sederhanakan juga. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Nah, setelah kita sederhanakan semua bilangannya, kemudian kita kalikan. 155 dikali 1 sama dengan 155. Kita tulis 155 per, kemudian 100 dikali 1 sama dengan 100. Jadi 155 per 100 atau 155 dibagi 100 sama dengan 1,55. Selanjutnya, kita akan coba menyelesaikan soal tentang pembagian bilangan desimal yang lain. Nah, di sini ada contoh soal kedua. Berapa hasil dari 9,36 dibagi 0,6? Nah, penyelesaian. Kita tulis 9,36 dibagi 0,6 sama dengan. Nah, pertama, bilangan desimal 9,36 dan 0,6 kita ubah menjadi ke pecahan biasa. Jadi, bilangan desimal 9,36 jika diubah menjadi pecahan biasa menjadi 936 per 100. Nah, mengapa per 100? Karena terdapat dua angka di belakang koma. Nah, begitu juga dengan 0,6, kita ubah menjadi ke pecahan biasa menjadi 6 per 10. Nah, mengapa per 10? Karena hanya terdapat satu angka di belakang koma. Nah, jadi kita tulis 936 per 100 dibagi 6 per 10 sama dengan. Nah, tanda bagi kita ubah menjadi tanda kali. Dengan catatan, pecahan sesudahnya kita ubah posisinya. Dari 6 per 10 kita ubah menjadi 10 per 6. Nah, kemudian sebelum kita menyelesaikan proses perkalian, kita harus sederhanakan dulu ya. Nah, cara menyederhanakannya seperti ini. Kita lihat 10 per 6. Jadi 10 ini kita sederhanakan dulu. Caranya 10 dibagi 10 sama dengan 1. Jadi bilangan 10 kita coret, kita tulis 1 di atasnya. Kemudian 936 per 100. Nah, 100 juga kita sederhanakan juga. Jadi caranya 100 dibagi 10, hasilnya 10. Nah, selanjutnya jadi di sini tersisa 936 dan bilangan 6.
Nah, jadi bilangan 936 ini kita bagi dengan 6. Nah, untuk menyederhanakannya, kita bisa menggunakan trik yang mudah seperti ini. Teman-teman perhatikan keterangannya ya. Nah, jadi 936 ini kita bagi dengan 6. Kita bagi satu-satu angka dulu. Pertama angka 9. Jadi 9 dibagi 6 sama dengan 1. Kita coret angka 9, kita tulis 1 di atasnya. Kemudian 1 kita kalikan dengan 6, hasilnya 6. Nah, kemudian 6 dari bilangan 6 menuju ke 9, kita tambahkan 3 angka. Nah, atau 9 dikurang 6 sama dengan 3. Nah, bilangan 3 kita tulis sebelum bilangan 3. Ya, di sebelah bilangan 3. Nah, kemudian bilangan 3 tadi sekarang berubah menjadi bilangan 33. Nah, jadi sekarang 33 kita bagi dengan 6. Hasilnya 5. Jadi bilangan 33 kita coret, kita tulis 5 di atasnya. Kemudian 5 dikali 6 sama dengan 30. Nah, jadi bilangan 3 kita tulis di sebelah angka 6 atau sebelum angka 6. Kita tulis 3. Nah, jadi sekarang bilangan 6 berubah menjadi bilangan 36. Kemudian kita bagi. Jadi 36 dibagi 6 sama dengan 6. Nah, bilangan 36 tadi kita coret, kemudian kita tulis 6 di atasnya. Kemudian, nah selesailah proses menyederhanakan bilangan ini. Kemudian yang tersisa bilangan 6. Nah, 6 juga kita sederhanakan. Jadi caranya 6 dibagi 6 sama dengan 1. Nah, setelah kita menyederhanakan semua bilangan, kemudian kita kalikan. 156 dikali 1 sama dengan 156. Kemudian 10 dikali 1 sama dengan 10. Jadi kita tulis 156 atau 156 per 10 atau 156 dibagi 10 itu sama dengan 15,6. Nah, caranya mudah bukan? Mungkin itu saja. Terima kasih.